Assalamualaikum semuanya. Malam ini adalah malam terakhir abang di rumah dan ini kita lagi persiapan untuk beli songkok atau peci karena anak-anak itu songkoknya sama pecinya itu gak ada untuk songkok keseharian di pondok. Nah kemarin itu kita beli songkok cuma untuk pas hari raya gitu lah ya, songkok resmi untuk jalan-jalan atau untuk sekolah. Dan sekarang ini kita lagi nyari untuk songkok anak-anak yang bisa dipakai sehari-hari di pondok. Berhubung ini tuh kita tuh nyarinya susah ya. Ini sudah toko keempat apa kelima gitu ya. Kita tuh muter-muter nyari di area Sumenep ini benar-benar susah untuk nyari ukurannya anak-anak. Dan alhamdulillah tibanya kita nyampe di toko ini itu tuh dapat juga dan dapat pas gitu loh ya. Sedangkan ini Abi katanya juga pengen samaan sama anak-anak. Ya udah deh, dia itu beli barengan sama anak-anak itu modelnya mirip banget dan persis banget. Setelah sekian lama menunggu akhirnya ini dia itu sudah dapat modelnya yang pas dan akhirnya ya udah deh langsung kita bungkus dan kita pulang. Via, Via, mau sekolah pondok? Iya. Makasih ya, Mak. Makasih ya, Mi. Tuh. Dan di sini aku di mobil lagi nungguin sama Devia dan di sini aku sekalian deh tanyain sama Devia. Devia bener mau pondok, katanya tuh bener mau pondok dan saking bahagia Devia itu sampai ngomong makasih dan sampai peluk-peluk gitu deh. Alah Devia lebay banget ya. Dan ini sudah selesai, yuk mari kita pulang dan ini dia penampakannya 3 orang yang pakai peci baru ala mereka. Lanjut ini keesokan harinya kita tuh sudah berangkat dari Sumenep itu kurang lebih jam setengah tigaan dan ini pas di Sampang gitu ya, di Sampang di awal kita mau masuk Sampang akhirnya bannya itu bocor karena apa ya, tadi itu pada saat di kemudian tuh sedikit agak glebek-glebek gitu. Ternyata pas dilihat ternyata bannya bocor yang di belakang. Jadi mau gak mau kita mau istirahat dulu di sini. Ini aku sama adik Via itu nungguin sambil ngerekamin prosesi mereka ganti ban. Dan di sini alhamdulillahnya itu masih sepi banget jadi gak terlalu rame. Jadi gak terlalu jadi tontonan orang lain gitu loh ya. Dan di sini sekalian deh aku rekamin semua prosesnya. Ini untuk dua abang itu sambil ngeliat, sambil belajar dan sambil ngebantuin kali ya. Mereka tuh kayaknya bener-bener gak bisa apa ya, gak bisa ngedip kayaknya ngeliat gitu ya. Dan ini tuh proses pertama kita. Kok proses pertama sih? Ini tuh pengalaman pertama kita ganti ban saat anak-anak balik pondok. Ban ini bocor, ternyata itu kemarin itu kan sempet ditempel itu ya. Ini tuh memang ada bocornya, terus ke ditempel. Nggak taunya ternyata tempelnya itu lepas gitu loh ya. Karena ini mungkin pakai ban tubles jadi nggak nyatu kayaknya ya sama tempelannya. Ya jadi gitu deh. Untungnya nggak sampai meletus gitu. Dan lanjut saja ini kita lanjutkan ke perjalanan dan ini sebelum kita ke Gresik balik nganterin abang ke pondok gitu ya. Kita itu mau mampir dulu ke Malang seperti biasa kita pamit supaya abang itu bisa masuk ke SMP dengan tenang karena habis dari ini tuh langsung abang pendaftaran SMP gitu ya, sekalian dah kita izin gitu supaya bisa mendapat kelancaran dan kemudahan untuk abang ke SMP-nya nanti. Dan seperti biasa kalau sudah memang agak siang gitu ya, ya beginilah kita itu perjalanannya tuh ada agak sedikit macet karena memang beberapa titik itu benar-benar macetnya parah. Bisa dilihat ya kita itu macetnya sambil sama sapi-sapi dan juga yang lainnya. Dan ini sudah titik keberapa kalinya yang macet karena memang di sini pas banget sama kebetulan waktunya arus balik gitu ya. Jadi banyak yang dari luar kota itu balik ke Sumenep dan yang Sumenep itu balik pulang ke tempat kerja masing-masing. Jadi gitu lah. Kita itu kurang lebih terlambatnya hampir 2 jaman untuk macet seperti ini. Dan di perjalanan Surabaya ini kita di apa seru-seruan aja sih ya. Di depan itu kita dikawal sama Pak Polisi dan TNI dan juga di belakang pun juga dikawal. Dan ini anak-anak tuh seneng ya ada Pak Polisi, ada TNI gitu ya. Sampai adik Via itu dada-dada seperti ini ke mereka. Dan di sini kita sudah masuk area Malang. Ini tuh masih ada di perjalanan tol karena memang perjalanan dari Sumenep ke Malang itu memang agak panjang dan kita itu tadi sempat untuk ke rest area untuk makan dan untuk istirahat. Jadi anak-anak tuh bisa beli sekalian ngisi perut gitu ya. Anak-anak lebih milih makan mie. Ini tuh mereka makan mie goreng supaya nggak ada kuah-kuah yang tumpah-tumpah sekaligus ada sosis panggang yang mereka bagi-bagikan. Dan alhamdulillah kita sudah nyampe di Malang. Ini kurang lebih
lebih jam 1 siang. Jadi ini sekarang kita mau istirahat dulu di aula atas sini sembari kita merehatkan badan dan juga nanti kita sorenya bisa sowan ke Buya. Tadi pas di perjalanan anak-anak itu aku suruh milih mau beli makan siang apa, dan ternyata mereka itu milih gado-gado. Padahal sehari sebelum mereka balik ya, atau enggak kemarinnya itu mereka sudah pesta gado-gado di rumah mama gitu loh ya. Dan ini masih aja milih gado-gado. Emangnya nggak bosan apa ya makan gado-gado terus? Dan ini tuh anak-anak bener-bener suka sampai bener-bener yang geleng-geleng kepala gitu makannya. Mungkin karena kesenangan kali ya, atau memang makanan favorit mereka, nggak tahu. Pokoknya anak-anak itu benar-benar suka banget sama si gado-gado. Pada saat kita istirahat ini ternyata Abang Haki itu ngambil HP aku dan ngerekamin aktivitasnya adik Via. Semuanya itu pada istirahat, pada tenang, pada adem di aula ini. Malah adik Via itu katanya sholatnya itu sampai berapa kali gitu ya, dan itu lama banget gitu loh. Dan ini aku videonya ini aku cut-cutin, aku potong-potongin yang nggak penting-pentingnya, dan ini itu momen-momen pentingnya adik Via dari sholat sampai dia itu senam. Entah itu aku udah ngerti adik Via itu mau ngapain ya, padahal adik Via itu kayaknya gimana ya kayaknya kesambet apa gitu ya di sini ya. Ya udah deh, kita lihat aja videonya adik Via. Ini abang ngerekamnya memang apa ya, sembunyi-sembunyi, makanya ini videonya itu agak getar-getar gimana. Dan ini tuh adik Via lagi senam katanya, aku nggak ngerti senam apa, tapi kemungkinan dia tuh ngeliatin aku pas saat senam-senam biasa gitu kali ya. Dan adik Via langsung sadar pas ada kamera di sini. Ya udah deh, begitulah. Dan ini alhamdulillah sudah nyampe sore, dan sorenya ini kita langsung mandi, beres-beres, ganti baju. Itu semuanya adik Via dan abang-abang juga sudah ganti baju. Aku juga istirahat sekalian sholat gitu. Langsung saja ini sudah jam 4 kurang, kita langsung ngambil barisan supaya nanti kita itu bisa ngantri sama yang lainnya. Dan alhamdulillah setelah selesai kita sowan dan sudah kita pamitan untuk Abang Haki masuk SMP, dan alhamdulillah kita dapat oleh-oleh dari Buya. Kita dapat 2 kunyit asam untuk anak-anak dan juga untuk kita. Dan kita itu memang di sini itu memang pengennya itu SMP-nya di Malang ini, dan Abang Haki itu memang pengen SMP di sini. Cuman kata Buya berhubung di sini SMP-nya masih baru beberapa tahun, jadi lebih baik katanya di Gresik dulu, karena di Gresik itu lebih tua dan lebih berpengalaman dalam mendidik anak. Jadi mungkin ya kali ya, mungkin ilmunya lebih lengkap di sana daripada di Malang sini. Dan mau gak mau Abang Haki harus terima itu, karena memang keputusan Buya itu keputusan bersama, jadi mau gak mau ya harus diikutin. Dan adik Via itu juga kita coba tanya-tanya mau masuk pondoknya tuh kapan, karena memang adik Via itu sudah sering aku tanyain pondok-pondok. Kirain adik Via tuh bakalan disuruh masuk SMP, gak taunya disuruh masuk kelas 1 SD. Ya udah deh, mau gak mau kan juga sebagai emaknya kita juga harus bisa nyiapin ya, supaya bisa nyiapin mental kita sendiri supaya bisa ngelepas anak-anak ke pondok itu lebih tenang. Karena ya juga namanya anak kecil dari usia dini udah lepas dari orang tua, pasti otomatis kita tuh mikirnya macem-macem ya, pasti bakalan sedikit agak kalut gitu. Tapi mau gimana lagi ya, mungkin ini yang terbaik, karena aku tuh gak tahu apa yang terbaik untuk anak-anak, dan siapa tahu ya ini tuh benar-benar jalan yang terbaik untuk anak-anak lewat perantara dari saran dari guru. Dan setelah sekian lama kita tuh baru menikmati value-nya malam gitu ya, pemandangan malam yang benar-benar bikin indah ke mata gitu. Dan tanpa kerasa ini sudah nyampe di Gresik, dan ini Abang Haki lagi kita istirahatkan supaya hatinya tuh nggak gundah gulana, karena memang Abang Haki itu sudah berbeda dari wajahnya ya kalau sudah berbicara sama pondok gini, karena Abang Haki tuh kayaknya agak sedih katanya gitu ya kalau sudah ditinggal sama umi abinya di pondok sini. Yang lain pada sholat ini abang-abang lagi makan malam, kita sambil ngomong-ngomong sambil nanyain, abang kenapa kok nangis kalau umi abi itu tinggal gitu ya. Katanya Abang Haki tuh nggak tahu Mi, aku itu langsung nangis aja, langsung pengen nangis katanya gitu. Lalu aku kasih pengertian, ya itu namanya sih perasaan sedih. Ya udah gak apa-apa maklum, cuman jangan terus-terusan nangis abang itu harus di sini tuh harus belajar dan mengemban ilmu pondok gitu ya, ilmu agama, supaya nanti bisa selamat dunia akhirat. Dan abang itu boleh nangis tapi jangan lama-lama, kalau bisa ya nangis sewajarnya aja, habis itu sudah deh beraktivitas lagi. Dan lalu abang ngomong gini, iya Mi, kalau sudah nangis itu abang itu ngerasa tenang hati, habis itu sudah deh bisa main sama teman-teman lagi. Ya udah alhamdulillah.
Sedangkan untuk Abang Sode aku nanyain, "Abang Sode kenapa kok nangisnya lari gitu ya? Kok di kamar mandi gak nangis di seperti biasa kayak abangnya?" Katanya Abang Sodik itu, Abang Sodik bilang kalau Abang Sodik nangis itu mesti selalu diguyonin sama temen-temennya, kemudian diguyonin sama abangnya. "Kamu ngapain nangis-nangis? Hei, nangis-nangis Sodik," katanya gitu. Makanya lebih enak katanya sih nangisnya di kamar mandi gak ada yang tahu dan bisa plong gitu katanya. Iya, alhamdulillah terlepas dari apa itu, perasaan sedih kan memang sewajarnya kita punya, tapi ya semoga aja anak-anak bisa semakin semangat, pondoknya dan semakin rajin dan semoga menjadi ilmu yang barokah dunia akhirat. Ya udah Abang, ini Umi Abi pamit dulu ya. Dan seperti biasa Abang Sodik langsung ke kamar mandi untuk nangis dan Abang Haki tetap nih nungguin kita sambil berinangan air mata. Oke, sekian aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.